ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man walah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul sama-sama memakmurkan masjid dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lewat sembahyang fardu maghrib dengan berjamaah, kemudian kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya dengan menimba dan menuntut akan ilmu agama. Kemudian salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kembali kita meneruskan pelajaran, mengambil warisan yang mulia dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat daripada membaca kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya'i Ulumuddin yang disusun dan diringkaskan oleh Al-Alim Al-Alamah Ad-Da'i ilallah As-Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Di halaman yang ke-282, Bayanul Mutakabbar alaihi wa aqsamuh, keterangan tentang sesuatu yang disombongkan atasnya dan bahagian-bahagiannya. Wa qad khuliqal insanu zaluman jahula, dan sungguh telah diciptakan manusia hal keadaannya dia berbuat zalim dan dalam keadaan jahil. Di antara maknanya, manusia itu kadang-kadang tidak menyadari bahwasanya dia sedang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dia telah menganiaya dirinya sendiri, padahal dia tidak menyadarinya. Karena kalau secara logika, mana ada orang yang menyakiti batang tubuhnya, mana ada orang yang melukai dirinya sendiri, mana ada orang yang kepingin membinasakan jiwa dan raganya sendiri. Apabila ia menyadari yang demikian, tidak mungkin dia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak merasakan yang demikian. Wa qad khuliqal insanu zaluman jahula, dia jahil akan yang demikian. Seandainya dibukakan hijab atau dinding, dia akan mengetahui akan makna. Orang yang tidak sembahyang 5 waktu, dia menzalimi dirinya sendiri. Orang yang ketika sampai nisab hartanya makna zakat, kemudian dia tidak mengeluarkan, hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Begitu pula lah gambaran setiap orang-orang yang meninggalkan kewajiban dan mengerjakan akan kemaksiatan. Nah, kemudian yang kita bicarakan pada detik sekarang ini adalah keterangan tentang sesuatu yang disombongkan atasnya.
Jadi orang sombong itu juga hakikatnya berbuat zalim terhadap diri sendiri. Dia merugikan dirinya sendiri. Fataratan yatakabbaru alal khalqi, maka terkadang seorang manusia itu dia menyombongkan diri kepada makhluknya Allah, sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wataratan yatakabbaru alal khaliqi, dan kadang-kadang dia juga bisa sombong terhadap orang yang menciptakannya. Ini sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa bi'tibaril mutakabbar alaihi thalathatu aqsam. Memandang sesuatu yang disombongkan atasnya, nah, sombong ini terbagi kepada 3 bahagian. Artinya ada 3 macam sesuatu yang manusia menyombongkan atasnya. Al-awwalu, yang pertama, at-takabburu 'alallah wa huwa abhasyu anwa'il kibri. Yang pertama, seseorang itu bisa menyombongkan dirinya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paling jahat ya. Lawan Tuhan sombong. Lawan Allah taala mengangkat dada. Perumpamaannya aja kita. Artinya merasa hebat di hadapan Allah. Nah, ini paling parah ya. Karena kalau secara logika kita, mana ada orang yang mampu sombong dengan Allah ya. Mana ada orang yang mampu melawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang berani menyombongkan diri di hadapan penciptanya. Sebagaimana Raja Namrud. Namrud ini raja siapa? Nabi siapa Raja Namrud lawannya? Kalau Musa Fir'aun. Kalau Raja Namrud Ibrahim. Yalah Ibrahim yalah, yang membakar Nabi, yang melempar Nabi Ibrahim ke lautan api. Namrud pernah berkata, saking sombongnya ialah membanggakan diri, bi ayyuqatila rabbas sama. Wah, pokoknya tuh Tuhannya Ibrahim tuh nang Tuhan nang ada di langit kita perangi gitu. Wah, haratnya hendak perang lawan Tuhan pemilik langit. Ingin perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sombong pian. Kebangatan jera. Dikiranya kawa. Disangkanya mampu ndak aja kita. Ini namanya sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi perkataan daripada Fir'aun, seorang raja yang zalim di zaman Nabi Musa alaihi salam. Napa aja Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Nih Tuhan kalian yang paling tinggi. Ngaran Tuhan Musa itu rendah masih ya. Lah ini yang paling tinggi. Nah. Ana rabbukumul a'la. Ini namanya menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama ialah bahagian yang pertama. Ada manusianya yang demikian. Asani, yang kedua, at-takabburu 'alar rusul. Orang yang menyombongkan diri atas utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan para nabi dan rasul. Merendahkan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang membawa wahyu dan firman-Nya.
tidak percaya, menghina, bahkan mencemooh. Kenapa ada manusia yang mengangkat dadanya, menyombongkan dirinya di hadapan para utusan Allah Subhanahu wa taala? Karena jiwa mereka merasa hebat. Jiwa mereka merasa tidak pantas untuk tunduk sesama manusia. Sombong, ya. Dia merasa dirinya hebat. Dan dia merasa manusia itu derajatnya sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah aja kita menceritakan di dalam ayat suci Al-Qur'an perkataan daripada orang-orang kafir. Anu'minu li basyaraini mislina. Kita beriman lawan dua orang manusia yang sama lawan kita. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun, ya lah, yang diutus pada masa yang bersamaan. Sama. Musa kayak kita, Harun kayak kita, ya lah. Masa kita beriman lawan manusia yang sama kita? Akhirnya mereka tidak beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perkataan mereka. Ma hadza illa basyarun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Nah, nang ini sama lawan kita. Ma hadza illa, nama aku jadi nabi ini manusia kayak kita juga. Dia makan seperti kalian makan, dia minum seperti kalian minum. Masa kita beriman lawan sesama manusia? Mencemooh, menghinakan, merendahkan. Wala in ata'tum basyaran mithlakum innakum idzal khasirun. Kata mereka, ayalah, wow, amun buhanmu ni seberataan inggih pun lawan inya nang sesama manusia sama kalian, kalian rugi dah. Nang pantas itu yang jadi nabi, jadi rasul, makhluk ciptaan Allah nang turun dari langit. Nah itu nang patut makan kada, minum kada, ini nang hebat. Kehendaknya, ya lah. Padahal manusia itu pian turunakan hanabi dari langit. Amun nambah iman, yo lain pulang alasannya. Manusia ini suka bikin alasan. Intinya ia kada mau beriman. Intinya kada mau beriman, ya lah. Di ayat yang lain juga pernah disebutkan. Nah itu namanya sombong terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala di ayat yang lain Allah taala berfirman, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Kadang-kadangnya mau hulur lah, jakanya malaikat pandang turun. Wah, alasannya lah. Nah, manusia nang kayak ini dikirim lawan kami, makan, minum, berjalan di pasar kayak kami, ada patut masuk Islam, ada patut beriman, sama lawan kita. Laula unzil alaina namantu malaikat, atau kami melihat Tuhan baikungan kelihatan turun. Sebenarnya mau hulur aja ya lah. Kada beriman juga. Ini namanya sombong. Sombong ya kita. Nah ini juga ya kita tercela di dalam pembahagian makna sombong. Sombong lawan Tuhan kan itu kebangatan. Lawan utusan Allah sama aja kita tidak baik.
Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama aja kita. Mereka golongan Quraisy berkata lawan Rasulullah, "Laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim." Bahasa kitanya mah Muhammad lah yang jadi nabi rasul, seorang pengembala. Padahal seandainya Quran ini diturunkan lawan seorang laki-laki yang mana dia dari golongan 2 desa, 2 kota yang hebat. Wah, ini nang bagus harap. Kehendaknya ya kan. Yang menjadi nabi dan rasul itu Allah yang menentukan, Allah yang memilih. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dia beri hidayah orang yang ia kehendaki dan menggelincirkan orang yang ia kehendaki. Yakhtaru may yasha. Allah memilih akan orang yang ia istimewakan. Terserah Allah siapa yang ingin diangkat jadi nabi diangkatnya. Yang diangkatnya jadi rasul diangkatnya, bukan kita yang menentukan. Tapi ya kembali, manusia itu suka bikin alasan. Manusia suka bikin alasan ya kita. Ini benar kadang-kadang wajah kanyanya semalam datang ke rumahku, aku naik mau macam-macam ya. Pada kali ditengi tapi kada hakun dia tetap. Kadang-kadang bikin alasan. Balil insanu ala nafsihil basirah walau alqa ma'adzirah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Balil insanu ala nafsihil basirah. Manusia itu tahu dengan apa yang ada pada dirinya sekalipun dia melemparkan, membikin 1000 alasan. Nah, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, at-takabburu 'alal ibad. Nah, beturun ya kita. Sombong terhadap sesama manusia. Kalau tadi yang pertama dengan Allah, yang kedua sombong dengan utusan Allah, yang ketiga sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fata'ba nafsu anil inqiyadi wa yastasghiruhum wa ya'nab an musawatihim. Fahadha wa in kana dunal awwal wa tsani fa huwa azimun min wijhain. Yang namanya nafsu manusia itu biasanya enggan, menunduk dan merendah. Ini biasanya manusia kayak itu, nafsu yang tidak mau, yalah. Nafsu ini enggan, menunduk dan merendah. Dan dia tidak mau kita dianggap kecil oleh orang lain. Supan mun seorang nang minta maaf berdahulu, kita kadang-kadang kan kayak itu. Supan kita minta pada hulu. Biar salah kita, tetap kita kada hakun minta maaf. Oh, tatuha seorang. Oh, tak banyak ilmu seorang pada inya. Fata'ban nafsu anil inqiyad. Nafsu itu kada mau je kita. Yang namanya nafsul ammarah, sulit je kita menunduk. Sulit untuk je kita merendah. Jangankan je kita menunduk dan merendah kepada orang yang lebih tinggi, bahkan ya kita kepada orang yang sama pun sulit. Kepada orang yang sama sulitnya lah. Makanya kadang-kadang ketika mereka para santri dididik oleh para muridnya, dididik oleh para guru-gurunya, untuk kita juga berkhadam dengan kawannya. Kalau berkhadam dengan guru itu wajar, karena guru tingkatannya lebih tinggi daripada temannya. Tapi jika kita kadang-kadang sulit bagi seorang murid itu jika kita merendah sesama temannya. Kadang-kadang taruh aku pada kawan nang seekong. Tinggi ulun pada inya ayalah. Oh, seorang tadi hulu masuknya tadi di. Kadang-kadang itu bisa sombong, bisa merasa lebih baik. Aku kakak kelasnya, adik kelas kada mau aja kita. Adik kelas harus merendah lawan seorang. Fata'ba nafsu anil inqiyad. Sama aja kadang-kadang sulit, apalagi aja kita
menganggap orang lain lebih tinggi daripadanya. Sekalipun sombong yang ketiga ini terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terendah dari yang pertama dan yang kedua. Jujur yalah. Kan yang pertama sombong lawan Tuhan. Tinggi, berat, bahaya. Yang kedua tak turun sedikit sombong dengan utusan-utusan Allah. Juga kada bagus. Fatal aja kita bahaya. Yang kedua juga parah aja kita sombong dengan utusan Allah. Yang ketiga sombong dengan hamba-hamba Allah. Memang je kita rendah dari yang dua tapi tetap kada baik. Yang namanya sombong kada baik. Di mana garang guru jadi je kita dikatakan tidak baik? Bahwa azimun min wijhain. Dosa je kita yang namanya sombong kepada sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala itu juga jadi besar karena memandang dua sisi. Ganar li guru dosa sombong lawan sama ganar. Coba dua sudut pandang di sini. Ahaduhuma, satu dari yang dua. Annal kibra wal izza wal azamata la yaliku illa bil malikil qadir. Perlu kita pahami sesungguhnya sombong, kemuliaan, kebesaran itu tidak layak kecuali hanya bagi orang yang maha memiliki dan maha kuasa. Ulang-ulang. Kesombongan, kemuliaan, kebesaran itu tidak layak bagi kita semua kecuali itu menjadi layak bagi orang yang maha memiliki dan maha kuasa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Kan orang sombong itu biasanya merasa harat. Ujur kada seorang harat. Sombong bisa dengan harta, inya merasa sugih. Bujur kada seorang sugih. Sombong dengan keilmuan, merasa paling alim, bujur kada seorang yang memiliki keilmuan. Sebut ja apa-apa sesuatu yang disombongkan seorang manusia, itu hakikatnya ia kosong, tidak memiliki apa-apa. Jadi kada kawa kita sombong, karena kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya titipan. Makanya pengarang ini kita memakai kalimat bil malikil qadir. Beliau tidak menyebut kecuali Allah yang boleh sombong, tidak. Tapi beliau memakai ibarat sifat Allah. Sifat Allah yang maha memiliki. Sifat Allah yang maha kuasa. Yang maha memilikilah yang patut sombong. Yang maha kuasalah yang patut sombong. Ammal mamlukul ajiz. Wa min aina yaliku bihalihil kibra. Adapun orang yang sifatnya dimiliki, kita bukan memiliki, tapi kita dimiliki. Kita tidak punya apa-apa, bahkan jiwa kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mungkin melakukan apa yang kita lakukan. Tanpa pemberian Allah Subhanahu wa taala kita tidak mempunyai sesuatu yang telah kita punyai. Jangankan harta benda, rumah, mobil, kendaraan, bahkan jiwa pun kita tidak memiliki. Jiwa raga pun kita tidak memiliki. Tetap titipan. Seandainya Allah ingin mengambil, bisa enggak kita bilang kainahul malaikat lah. Loh ke Israel mengatok-tok assalamualaikum, ya Israel Allah mengambil nyawamu. Kawalah kainahul, ada kawa aja Israel. Dan yang pun kue Israel anda aja Tuhan, jadi pun Tuhan suruh mengambil. Kita nyawa kita tidak memiliki, Seandainya ampun kita, mungkin kita bisa menunda kematian. Seandainya batang tubuh ini milik kita, mungkin kita bisa menjauhkan yang namanya penyakit. Tapi tidak, semuanya titipan dari Allah. Ammal mamluk, adapun orang yang jiwanya dimiliki, al-ajiz, orang yang lemah. Di mana patutnya hendak sombong? Beisi kada, kuat kada patut. Luput di sini.
hendak sombong luput. Famahma takabbara faqad naza Allah sifatan la taliku illa bijalalih. Faman takabbara abdin min ibadillahi faqad naza Allah fi haqqih. Barang siapa manakala seseorang itu menyombongkan dirinya, berarti dia telah mengambil pakaiannya Allah, mengambil satu sifat dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Naza'atu bahasa kita ibarat baju itu di awak kawan hanggus pacul, itu naza'a ngarannya, merampas sifat Allah, karena sifat sombong itu hanya milik Allah. Berarti kalau kita memakai sifat sombong, berarti pakaian Tuhan kita cabut, kita rabuti. Nah, bahaya bian. Raja ada, raja punya mahkota yang sifatnya tidak dipakai oleh orang lain kecuali seorang raja. Rahatan di kepalanya terabuti, biar tangkap orang. Nah, jangan kenang nintuh ya lah di TV-TV rajin. Baju polisi dipakainya lo polisi gedungan aja, kalau saya sedikit orang lain pakaian seorang dipakai ya sedikit orang kita biar. Ini bukannya kita perkara dunia, tapi pakaian Allah yang diambilnya. Sifat Allah, sifat yang khusus milik Allah aja kita yang digunakannya. Ayo kira-kira ganal kada dosanya, ganal aja sih den. Pakaian Tuhan diambil. Di hadis Nabi ada disebutkan al-kibru ridai, jatuh Nabi kita. Dalam hadis kursi ialah jar Tuhan apa? Sombong itu adalah selendangku, kata Allah. Sombong itu selendangku. Artinya pakaian khusus Tuhan, kada boleh kita pakai. Faman takabbara abdin min ibadillahi faqad naza Allah fi haqqih. Dan barang siapa pulang sombong lawan hamba-hambanya Allah, lawan makhluknya Allah, berarti dia telah kita mengambil haknya Allah daripada hambanya. Kan seharusnya yang boleh kita menyombongkan diri daripada makhluk itu Tuhan. Sekalinya inya berdulu sombong lawan manusia, aja Tuhan mengambil hakku nih. Seharusnya aku nang boleh sombong lawannya, tapi ikam nang berdahulu nah. Kada boleh ya lah. Marah Allah Ta'ala. Wal iyadzu billah, kita berlindung dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada kawa kita bin selamat mun Tuhan sarik ya lah. Dan kita selamat sabarataan amin. Naam, al-farqu baina hadhihi wa munaza'atin Namruz wa Fir'aun wa huwa al-farqu baina munaza'atil mulki fi istisghari ba'di abidi wa baina muna'azati fi aslil mulki. Memang jadi ada perbedaannya lah. Kayak Raja Namrud, Raja Fir'aun. Ini kan merasa jadi raja, Bang. Lu mengakui anak bisi pasukan banyak ya lah. Bisi anak buah banyak, kisah anak melawan Tuhan lagi. Raja Namrud, ayo karena kita perang melawan Tuhan yang pemilik langit. Awakah? Ujar Fir'aun apa? Ana rabbukumul a'la. Ini merasa banyak pengikutnya jadi raja. Nah. Bang? Nah orang sombong dengan hambanya Allah Ta'ala tetap kada baik juga biar. Kan kalau tadi dia mengambil sifatnya Allah ya lah. Inya sombong, orang yang sombong maknanya pakaian Allah direbutnya. Kalau Fir'aun, kalau Raja Namrud, Tuhan hendak dilawannya. Kalau dipikir halo-halo sama mah huwal Tuhan kedua-duanya. Seikung hendak perang lawan Tuhan, seikung hendak mengatasi Tuhan, nang seikungnya pakaian Tuhan yang diambilnya. Sama pada mula Tuhan sarik keduanya. Ya lah kada belain kada sih deh. Nah, kada belain lawan Raja Namrud lawan Fir'aun. Jadi jangan sombong kesimpulannya, jangan sombong. Nah ini yang pertama. Kenapa sombong kepada makhluknya Allah Ta'ala juga tidak baik? Yang pertama, karena sombong itu khusus jika kita sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-tsani,
Kenapa sombong itu kada bagus? Karena dosanya. Ats-tsani yang kedua, annahu yad'u ila mukhalafatillah li'annal mutakabbir idza sami'al haqqa istankafa an qabulih. Lidza taral munazirina yaz'amuna annahum yatabahasuna an asrarid din summa yatajahaduna wa mahmat tadhal haqqu ala lisani wahidin anifal akhar min kabulihi wa tashammar bi juhdihi wahtala lidaf'ih wa dzalika min akhlaqil kafirin wal munafikin. Yang kedua, kenapa yang namanya sombong kepada hamba-hamba Allah Ta'ala itu tidak baik? Karena perbuatan sombong itu menyeret seseorang itu menyalahi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyalahi akan Allah. Bila orang sombong itu kada mau sesuai lawan kehendak Tuhan. Kalau bahasa kita nang sederhana, bila orang tuh sombong, kada kawa menerima kebenaran. Kan di antara nama Allah apa? Al-Haq, iyalah. Al-Haq itu orang yang sebenarnya, Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Jadi orang yang sombong kada kau menerima kebenaran. Lalu ia menyalahi akan Allah. Yad'u ila mukhalafatillah. Orang yang di hatinya ada sombong, dia pasti menyalahi lawan kehendak Tuhan. Karena orang yang sombong itu apabila mendengar kebenaran, inya berat hatinya menerima. Paling kadang mahwal hulu ya. Berat je kita. Nah bila orang tuh kada mau menerima kebenaran dari orang lain, berarti hati itu sombong ada. Berarti ada sombong. Kada mau menerima kebenaran dari orang lain. Oleh karena itu insiden. Kalian melihat baru ada orang berdebat, ya, adu argumen, adu dalil, adu pendapat. Ya kita pendapat seorang yang paling baik, usulan seorang yang paling bagus. Kemudian ketika nampak pendapat yang baik itu di tangan kawan kita, pendapat yang paling bagus itu ada pada rekan kita, kadang-kadang anifal akhar min kabulih, yang lain sulit untuk menerima, yang lain asa berat untuk mengakurinya, iyalah. Bila itu sombong tuh ya. Kata pengarang itu sombong. Kada mau kita menerima daripada pendapat orang lain. Anifal akhar min kabulih. Lalu wa tashammar bi juhdi wa ta'ala ridabih. Lalu berpikir kayak apa caranya supaya itu jangan dipakai. Supaya itu jangan diterima ya lah. Jadi seorang menolak yang lain supaya mudah menolak juga sebarataan. Wa dzalika min akhlaqil kafirin wal munafikin. Nang kaya ini jisin kada mau menerima kebenaran dari orang lain, itu adalah sebahagian dari akhlak orang-orang kafir dan akhlak daripada orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Nang lain bebawaan bian. Ujar orang-orang kafir nang kada beriman lawan Nabi, Quran tuh jangan didengari. Kada bujur, Quran tuh luput ulahan Muhammad dari. Inya sombong lawan Nabi, lalu kada mau menerima kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu nya bebawaan, jangan diasi. Quran tuh jangan didengari, kayaknya kamu tak hipnotis di pandirinya, kena di tahu upat lawan kehendaknya itu dan sebagainya. La tasma'u, jangan didengari je kita nang bacaan Quran. La tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi, berlalu aja jangan tapi diperhatikan. La'allakum taghlibun, wah kemenang kena pendapatmu nang dipakai orang kena. Sangkanya ya, sangkaannya. Ini juga termasuk sombong. Kada mau menerima kebenaran dari orang lain. Sedikit lagi.
Fakullu munazirin lil ghalabah wal ifham la liyaghtanimal haqq faqad syaraka fi hadzal khalqi wa yahmilu ala anfah min qabulil wa'zi. Kalau kita jin setiap orang nang katuju berdebat nang ditujunya mencari bemanang-manangan, ini lain di sini itu sombong ada di sini. Dalam perdebatan, dalam perbedaan pendapat, dalam menyurung ini itu, nang niatnya supaya pendapat seorang diterima, dalil seorang nang lebih kuat itu niatnya, ini jesiden sombong adanya. Orang tujuan kita dalam perdebatan, tujuan kita dalam kita mengusulkan suatu pendapat, ingin kebaikan, ingin mencari kebenaran. Sekalipun kebenaran itu dari siapakah timbulnya, tidak jadi masalah. Sekalipun kebenaran terlahir daripada keluar dari suara seseorang remaja atau kanak-kanak yang pendapatnya diterima. Bukan niatnya untuk manangan atau ibham atau menyupankan orang lain. Wah, pendapat situ payah, pendapat situ rendah. Nah, ini namanya tidak benar, sombong. Akhirnya mengajak orang lain untuk tidak menerima kebenaran. Padahal dia sudah tidak menerima kebenaran dan dia berbawaan untuk tidak membawaan mengajak orang lain untuk juga tidak menerima kebenaran. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-izzatu bil ismi. Dalam Al-Qur'an Allah lagi berfirman, apabila dikatakan bagi dia takwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, akhadhathu al-izzatu bil ismi. Dia merasa mulia dengan dosanya. Kadang-kadang bangga dengan kesombongan. Disuruh beriman, apa beriman lawan kekanakan? Apa beriman lawan tukang gembala sapi? Kenapa ngarang beriman lawan anak yatim dari Abdullah dan Aminah? Seorang orang tua, seorang tadahulu sekolah membaca aja kada bisa. Akhadzatul kita izzatu bil ismi. Dia merasa mulia dengan dosanya. Kada sadar nang sombong itu dosa ya lah. Dia merasa mulia padahal mulia-mulia dengan dosa. Apa beriman lawan kekanakan? Nah umurnya je kita tatuha seorang, nah beriman lawan je kita seorang pengembala, napa beriman je kita lawan seorang anak yatim, napa beriman dengan orang yang kada bisa membaca, kada bisa menulis ya lah. Merasa ya, tapi rasa mulnya itu bil ismi, dengan dosa, padahal luput yang dimuliakannya. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata di antara perkataan hikmahnya, kafa birrajuli itsman idza qila lahu taqillaha qala 'alaika nafsak. Nah, ini sering terjadi biar. Cukup ya Abdullah bin Mas'ud bagi seseorang dosa yang bisa menyeritnya ke dalam api neraka apabila dinasihati orang adalah ampih lagi gaya maksiat. Sadang sudah. Jangan lagi menggawe nang haram. Iyo takwa lawan Allah. Sekalinya manyahuti, jangan mau urusi orang mati kada jasa kubur. Itu pun cukup dosa nang menyeret dalam neraka. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kafa bir rajuli isman. Cukup bagi seorang laki-laki suatu dosa nang menyeritnya ke dalam neraka. Maka ada seringan nang kaya ini bin. Kenapa aja mau urusi orang mati kada jasa kubur? Kan ringan kan kalimat pian yang biasa terlintas terucap ya lah. Kita pun kadang menerima terima kasih lah pian nasihati. Si kada dipakai haimbahnya tak bagus daripada mahwal langsung ya. Nah, artinya inggi makasih pian nasihati ulun. Ma terima kasih berarti pian peduli ulun. Si imbahnya kada dipakai itu kada bagus bang, bukan guru nyuruh kada memakai kada ya lah. Artinya lebih bagus daripada urusi kan, jangan mau urusi orang mati kada jasa kubur. Ndak. Ini cukup dosa nang menyeret seseorang ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian
Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ma yatakabbaru bih. Dengan apa seseorang menjadi sombong? Nah, ada lagi. Kalau ini kan sombong atas kepada siapa dia sombong? Ini pula dengan apa dia sombong? Ada seseorang tuh kena sombong dengan ilmu, bisa biar. Ada orang tuh sombong kena dengan jabatan, bisa. Ada orang tuh sombong dengan harta benda, bisa. Bagaimana keterangannya secara rinci? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ma bihit takabburu wallahu a'lam. Sebelum kita tutup dengan doa, sedikit guru